Saudara, Anda kembali bersama kami dalam program Sulawesi Tengah hari ini, dan kali ini kami ajak Anda untuk menyaksikan dialog kami bersama Bapak Bartolomeus Tandigala, Kepala BPBD Sulawesi Tengah, terkait penyaluran dana stimulan yang hingga saat ini memang masih banyak menemukan masalah dan keluhan masyarakat, Arya. Betul. Dan saat ini sudah tersambung bersama kami, terhubung saat ini pada sore hari ini Bapak Bartolomeus. Kita sapa saja dulu. Selamat sore Pak Barto. Selamat sore Pak. Baik, bagaimana kabarnya Pak Barto? Sehat ya? Ya kedengaran Pak. Ya, baik. Pak Barto, rasanya kehadiran Pak Barto di layar TVRI Sulawesi Tengah sudah dinantikan oleh banyak pemirsa terkait dengan penyaluran dana stimulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabarkan pada kami, kabarkan pada publik TVRI Sulawesi Tengah bagaimana progres terbaru dan juga sejauh mana penyaluran dana stimulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan Pak Barto. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk dana stimulan kita di Provinsi Sulawesi Tengah, dananya itu langsung ke pemerintah kabupaten kota terdampak. Nah, sampai saat ini memang ada beberapa kendala yang dihadapi teman-teman di pemerintah kabupaten kota, yaitu verifikasi dan validasi data yang sampai saat ini banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Dalam arti bahwa ada masyarakat yang rumahnya rusak tapi terlampaui, tidak terakomodir. Ada juga yang masyarakat yang merasa rumahnya rusak berat atau rusak sedang, kenapa dinilai dengan rusak ringan dan seterusnya. Tapi itu semua, mohon maaf kalau saya bisa katakan bahwa memang tidak mudah untuk teman-teman di kabupaten kota terdampak ini bisa segera menuntaskan semua itu. Tentunya butuh waktu sambil berjalan penyaluran dana stimulan ini, datanya pun tetap diverifikasi dan divalidasi. Jadi setiap ada warga masyarakat yang menyampaikan pengaduan ke kami berikan saran bahwa harus diikuti mulai dari tingkat RT, kemudian ke tingkat kepala desa atau lurah. Kalau juga sampai di tingkat itu mereka belum puas, silakan langsung ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Ya, jadi memang di luar banyak sekali kedengaran tentang adanya kemacetan atau adanya ketidakpuasan dalam penyaluran dana stimulan ini. Tapi saya masih sangat yakin bahwa kawan-kawan saya di tingkat kabupaten kota akan menyelesaikan dengan tuntas nantinya. Karena ini baru tahap kedua. Ada lagi tahap ketiga nantinya yang memang belum terakomodir kemarin, itu ditunggu oleh pihak BNPB untuk kemudian diusulkan kembali sesuai dengan data yang benar-benar real di lapangan. Baik. Itu Pak, terima kasih. Baik Pak Barto, ini keluhan dari masyarakat verbal ini dilakukan berkali-kali begitu, bukan hanya 2 atau 3 kali, namun berkali-kali. Apa yang terjadi dalam proses verifikasi dan validasi data ini sehingga tidak sinkron hingga saat ini, Pak Barto? Ya, jadi memang mohon maaf kalau saya bisa katakan bahwa terlalu banyak kepentingan teman-teman di tingkat bawah sebenarnya ini. Jadi jangan kita berpikir bahwa ini permainan wali kota atau bupati atau kepala BPBD. Itu bukan seperti itu. Jadi sesungguhnya setelah kami melihat itu lebih kepada tataran di tingkat RT. Jadi di situ mungkin ada, ya bukan permainan, ya ada ketidakpahaman dalam melakukan verifikasi, ketidakpahaman atau kekurang pahaman dalam melakukan validasi data kerusakan sehingga itu terjadi. Tapi pelan-pelan, dan itu sudah berkali-kali kami sampaikan kepada kawan-kawan di pemerintah kabupaten kota untuk selalu menelusuri sampai ke tingkat bawah agar supaya kesalahan ini tidak terjadi dan diupayakan untuk tidak ada satupun masyarakat yang terdampak yang dirugikan. Ya, itu, saat Pak. ini dari 100%, berapa persen dana stimulan ini sudah tersalurkan atau tersampaikan begitu, Pak? Ini memang sampai dengan hari ini saya belum dapat laporan, tapi sampai dengan minggu kemarin itu hampir
di atas 70% itu yang sudah tersalurkan. Tapi memang sudah disampaikan ke kami beberapa waktu yang lalu dari kabupaten kota ke tingkat provinsi bahwa memang ada data yang kami belum masukkan dulu, yang kabupaten kota belum masukkan ke tingkat pusat, yang memang belum terakomodir sampai saat ini. Jadi diharapkan sebenarnya kalau tidak ada COVID-19 ini, kita konsentrasi ke dana stimulan ini mungkin sudah ada tahap ketiga, tapi memang kita juga tidak bisa apa-apa karena baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semua disibukkan dengan adanya wabah COVID-19 ini. Baik, ya. Pak Barto, artinya saat ini untuk penyaluran dana stimulan ini kan sudah masuk di tahap kedua, begitu ya? Dan target dari tahap kedua ini sebenarnya selesainya kapan untuk bisa masuk ke tahap ketiga lagi? Karena jujur kami pun juga menerima begitu banyak keluhan dan juga aspirasi dari masyarakat mempertanyakan tentang dana stimulan. Itu pertanyaan yang perlu dijawab. Dan kemudian Pak Barto, apakah tadi disampaikan agar masyarakat pun juga bisa punya kesempatan untuk memperbaiki ada sesuatu kesalahan data begitu, apakah ini masih terbuka kesempatan buat masyarakat yang merasa bahwa mereka belum terdata atau datanya salah untuk bisa diperbaiki di petugas? Silakan Pak Barto. Iya, jadi ini sangat terbuka kesempatan untuk itu. Jadi memang masyarakat hanya perlu bersabar saja, karena memang ya tentunya kita pahami juga keterbatasan yang dimiliki oleh kawan-kawan di tingkat kabupaten kota. Tapi saya sangat yakin bahwa tidak mungkin ada masyarakat dirugikan, dan kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten kota agar benar-benar melakukan pendataan yang betul-betul real, sehingga betul-betul data yang didapatkan itu valid. Prinsipnya bahwa jangan ada masyarakat yang dirugikan. Cuman memang itu yang saya bilang tadi, dana tahap pertama, kemudian dana tahap kedua sudah, tinggal sementara penyaluran. Dana tahap ketiga untuk mengakomodir semua rumah-rumah yang belum terdata pada saat teman-teman kabupaten kota memasukkan data ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Iya, Pak Barto, kami harus pastikan tahap kedua ini penyalurannya sampai bulan apa, Pak? Harus sudah selesai begitu? Targetnya kapan? Juni. Sebenarnya harus selesai. Bulan apa, Pak? Harus selesai? Bulan ini? Tidak ada target bulan apa, tapi harus selesai. Baik. Karena memang uang ini, dana ini sudah ada di kabupaten kota. Tinggal dibagi saja ke masyarakatnya. Pak Barto, iya kami juga mendapat begitu banyak keluhan dari masyarakat, ada di beberapa tempat atau kelurahan begitu, desa, yang kemudian bisa kami bilang ini pungli begitu, pungutan liar, karena masyarakat disuruh membayar dana misalnya atau administrasi, administrasi untuk kertas, print dan lain-lain. Apakah ini dibetulkan atau seperti apa penyaluran ini, Pak Barto? Ini sama sekali tidak boleh. Saya sudah ingatkan kepada teman-teman di tingkat kabupaten kota. Sama sekali tidak boleh. Baik. Rp1 pun tidak boleh dipotong dari dana dari masyarakat. Baik. Dan harus semua sampai ke masyarakat. Baik. Tidak ada itu. Baik. Sudah jadi ini bisa dikatakan mereka kalau itu mereka lakukan. Baik, Pak Barto. Jadi ini bisa dikatakan pungli begitu ya, Pak Barto ya? Ya, itu tidak boleh sama sekali, Bu. Iya. Artinya Pak Barto, dengan mendengarkan fakta yang terjadi ini, karena beberapa aspirasi masyarakat pun juga yang kami tampung ini, artinya ada fakta baru juga yang bisa didapatkan oleh Pak Barto untuk bisa ditelusuri berikutnya, Pak. Ya, jadi saya sampaikan ke teman-teman, ke masyarakat yang kebetulan datang menyampaikan ke kami perihal tersebut. Saya bilang, mana buktinya? Laporkan. Baik. Laporkan, begitu banyak pihak yang menunggu. Kalau memang itu terjadi, jangan sampai mereka ribut ke sana kemari menyampaikan itu, tapi satu pun tidak bisa menyampaikan bukti bahwa betul mereka melakukan pemotongan. Iya. Saya suka kalau betul ada dan ada bukti. Baik, Pak Barto. Ini kalau kemudian ada tim pendamping atau TP4 yang sudah harusnya mendampingi masyarakat begitu di dalam hal penyaluran dana stimulan ini, namun turut serta begitu melakukan pungli, bisa saja bekerja sama begitu dengan pemerintah desa. Ini ada sanksi tertentu yang sudah disiapkan begitu apabila teman-teman TP4 ini ikut bermain di dalam. Iya, ini pidana. Kenapa? Karena ini tidak boleh. Kita sekarang ini berhadapan dengan saudara kita yang menderita, yang terdampak bencana.
Tidak boleh dilakukan seperti itu. Baik Pak Barto, kami pertegas Rp1 pun tidak boleh Tidak boleh, dipungut ya dari masyarakat terkait Tidak dengan boleh. dana stimulan. Baik, Saya Pak. katakan tidak boleh. Baik. Sampai saat ini Pak Barto, apakah Pak Barto juga sudah mendengar ataupun juga melihat di lapangan Iya. seperti apa fakta yang terjadi? Mendapatkan laporan Mendapatkan juga laporan gitu ya. mungkin? Ya, jadi mereka melapor. Tapi begitu saya mengatakan bahwa silakan kumpulkan bukti, ini kan banyak masyarakat. Ya. Harusnya mereka bersatu menyampaikan ke kami, ini buktinya bahwa mereka melakukan pemotongan. Karena semua biaya administrasi dan lain-lain, itu sudah ada anggarannya. Oke. Tidak Baik, boleh dibebankan ke masyarakat. Sama sekali tidak boleh, Bapak Ibu. Baik. Baik Pak Barto, berarti artinya saat ini masyarakat diberikan angin segar begitu Pak Barto ya, bahwa dalam waktu dekat ini sudah harus tuntas untuk penyaluran dana stimulan di tahap kedua ini. Begitu ya Pak Barto ya? Memang sudah tuntas, hanya memang itu yang saya bilang tadi, ada kendala-kendala pendataan di lapangan, ada ketidakcocokan antara data dengan yang terjadi, sehingga itu yang memperlambat mereka menyalurkan ini. Tapi Baik. sesungguhnya data itu sudah ada. Baik Pak Barto, selain di tahap kedua, kemudian nanti lanjut ke tahap ketiga, apakah tahap ketiga ini menjadi tahap terakhir untuk penyelesaian penyaluran dana stimulan? Ya, kita harapkan bahwa tidak ada lagi rumah masyarakat yang terlampaui di tahap ketiga. Oke. Ya, karena memang ini benar-benar kami harapkan dari pemerintah kabupaten kota untuk bisa betul-betul mendata rumah kerusakan rumah di wilayahnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Kami harapkan seperti itu. Oke. Ya. Baik Pak Barto, terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat khususnya penyintas ya yang ada di Pasigala terkait dengan dana stimulan. Apa poin-poin penting yang harus Bapak sampaikan pada kesempatan ini? Silakan Pak. Ya, yang pertama tentunya masyarakat yang belum menerima harus sabar. Kedua, yang berhak menerima tapi belum juga menerima sampai saat ini di dalam tentunya di dalam tahap pertama dan kedua, itu supaya benar-benar dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan pihak terkait RT, desa atau lurah dan BPBD kabupaten kota supaya semua tuntas. Ya. Itu. Baik Pak Barto, Baik. terima kasih. Anda sudah bergabung bersama kami dalam segmen dialog ini dan sekali lagi memberikan pencerahan yang luar biasa Betul. kepada masyarakat. Terima kasih Pak Barto. Pak Barto sehat selalu. terus, salam untuk keluarga Pak Barto dan teruslah untuk mengemban tugas ini dan amanah dari masyarakat. Terima kasih Pak Barto. Sama-sama, terima kasih Pak. Terima Baik, kasih. selamat sore.